Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan membuat tutorial singkat terkait dengan cara menindaklanjuti transaksi gantung di Siplah. Nah, Bapak Ibu yang termasuk dalam 9 sekolah ini, langkah yang harus dilakukan yang pertama adalah dibuka dulu linknya, tautan atau link tersebut. Kita buka dulu link berikut. Nah, ditunggu loadingnya, nanti langsung aja di scroll ke bawah, dilihat pada rekapitulasi transaksi gantung. Bapak Ibu boleh diketikkan NPSN-nya di sebelah sini, atau karena saya nggak hafal NPSN-nya sekolah, jadi saya tunggu aja biar dia loadingnya selesai, nanti kita cari sekolahnya. Kok lumayan lama ya. Nah, sudah muncul Bapak Ibu. Langkah selanjutnya adalah tadi Bapak Ibu bisa ngetik NPSN di sini, atau bisa dicari per sekolah, melalui rekapan ini per kabupaten. Coba di sini klik Provinsi Jawa Tengah, lalu ini dihilangkan dulu centangnya, klik cari Magelang, kita search saja Magelang, Kabupaten Magelang, dicentang. Setelah itu Bapak Ibu cari SMP jenengan, misalkan saya contohkan SMP 31 Atap Borobudur. 31 Atap Borobudur. Nah, di sini sudah muncul tampilan istilahnya semacam daftar transaksi yang gantung ya Bapak Ibu. Ada dua, ini di SMP 1 Borobudur, SMP 31 Atap Borobudur. Ada dua transaksi. Yang pertama di Blibli ini dengan transaksi ID ini, dengan toko ini nilainya sekian, 410.000. Kemudian yang kedua toko ladang Bogo Manggala, statusnya seperti ini dan nominalnya sekian. Nah, Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah langsung setelah dilihat, dicek dulu di sini, lalu di scroll ke bawah. Nah, di bawah ini ada yang perlu ditindaklanjuti. Namun Bapak Ibu sebelum menindaklanjuti, pastikan Bapak Ibu sudah membuka siplahnya. Atau misalnya saya belum tahu sih siplah itu apa ya, alamatnya siplahblibli.com. Nah, ini karena saya belum dan tidak bisa login menggunakan akun siplah sekolah, maka Bapak Ibu nanti melanjutkan sendiri ya yang di siplahnya. Mohon maaf, saya tidak bisa login karena tidak memiliki akses ke akun sekolah masing-masing. Nah, Bapak Ibu login dulu ke siplah menggunakan akun Dapodiknya kepala sekolah. Setelah itu Bapak Ibu cek transaksi gantung yang muncul itu kenapa, dan juga dipastikan sudah ditindaklanjuti, tindak lanjutnya bagaimana gitu. Nanti setelah selesai itu dicek dulu, lalu di screenshot hasil akhirnya Bapak Ibu. Misalkan transaksi sudah selesai atau bagaimana, nanti silakan di screenshot saja atau dikirim upload scanan bukti-bukti jika transaksi itu sudah selesai. Kita lanjut, saya contohkan yang yang tindak lanjut ya. Tadi kan di atas ini kita lihat detailnya, turun ke bawah kita lihat cara tindak lanjutnya. Detail transaksi ini jasa cetak dokumen spanduk, cetak naskah soal sekian, lalu klik verifikasi data. Ya, kliknya di sebelah sini ya Bapak Ibu ya. Saya contohkan satu. Continue. Nah, di sini Bapak Ibu
panjenengan harus mengisi Google Form ini. Yang pertama ini saya contohkan, saya isi pakai email saya ya, misalkan email di sini, terus transaksi ID ada tulisannya mohon tidak dirubah, dibiarkan saja Bapak Ibu, biarkan saja. Transaksi juga mohon tidak dirubah, dibiarkan saja. Lalu next. Nah, disinilah yang harus Bapak Ibu isi dan harus diperhatikan baik-baik. Pada kolom verifikasi data ada alasan. Alasan ini maksudnya adalah tindak lanjut dari transaksi SIPLAH yang menggantung yang sudah Bapak Ibu lakukan itu seperti apa. Misalkan pembayaran sudah ditransfer ke mitra dan sudah valid, dalam kurung pesanan selesai. Kemarin saya sampel di salah satu sekolah, kondisinya seperti ini, pesanan sudah selesai tapi masih dianggap gantung di SIPLAH. Nah, nanti buktinya apa Mas? Buktinya silakan di screenshot tampilan SIPLAH-nya atau bisa juga di-upload dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa pesanan itu sudah selesai. Begitu. Bayaran sudah ditransfer ke mitra selesai. Misalkan ini ya, kita centang. Kita klik ini nanti. Atau pembayaran sudah ditransfer ke mitra dan belum valid. Nah, misalkan ini sudah ditransfer ke mitra, tapi masih statusnya belum valid gitu, pesanannya belum selesai gitu loh. Nanti jenengan lihat di tampilan SIPLAH-nya, nanti akan ada gambaran alasan-alasan ini. Pembayaran dilakukan langsung ke penyedia atau sales. Ini bisa juga, tapi harapannya jangan ada lagi yang seperti ini, karena ini berbahaya Pak Ibu kalau langsung dilakukan ke sales. Nanti uangnya disalahgunakan, kita tidak tahu, kita tidak bisa mengontrol. Double transaksi atau melakukan transaksi ulang. Nah, misalkan katakanlah dia sudah buat order SIPLAH satu barang, ternyata ada kesalahan, entah volumenya entah apa, lah itu lalu input lagi, misalkan lalu order lagi. Pastikan yang lama itu sudah dibatalkan. Nah, terus di screenshot tampilan yang pembatalan itu dan juga orderan baru, lalu diklik yang double transaksi atau melakukan transaksi ulang ini. Transaksi sudah diajukan pembatalan. Nah, ini sudah diajukan pembatalan tapi masih proses di SIPLAH-nya. Transaksi belum dibayar. Kalau memang transaksinya belum dibayar, tapi Bapak Ibu saya rasa jangan sampai ada yang ini, harusnya sudah tidak mungkin ada ya, karena sudah ganti tahun. Kalau tidak dibayar nanti uangnya kemana? Nah, ini kalau sampai kedengar sama pemeriksa nanti bisa panjang Bapak Ibu. Semua transaksi harus diselesaikan di tahun anggaran berjalan, jangan sampai ganti tahun masih ada transaksi tahun sebelumnya. Kalau misalkan ada alasan lainnya, entah itu apa yang tidak termasuk pada list ini, silahkan ditulis saja. Misalkan kemarin SMP 31 Borobudur itu konfirmasinya transaksi berubah jadi offline gitu kan, jadi offline di Suprayon. Ya enggak apa-apa ditulis aja, bisa, karena itu offline berarti pastikan sudah dibatalkan. Nah, nanti bisa diklik yang transaksi sudah diajukan pembatalan atau transaksi alasan lainnya gitu. Kalau saya sarankan dibatalkan sendiri dulu biar lebih cepat, dibatalkan sendiri lalu diklik ini. Kalau tidak ada yang mengakomodir sama sekali alasan-alasan berikut ini, baru ditulis di alasan lainnya, dikasih penjelasan gitu. Bapak Ibu ngeklik apapun di sini tetap harus menulis penjelasan. Jadi nanti misalkan tadi ya yang saya sampel kemarin SMP Negeri 1 Sawangan itu pesanan sudah selesai gitu. Diklik di sini, pembayaran sudah ditransfer ke mitra dan sudah valid, lalu penjelasannya teko dijelaskan aja pesanan sudah selesai sejak tanggal berapa, misalkan sudah selesai di SIPLAH tertulis pesanan selesai pada tanggal katakanlah 12 Desember 22 misalkan. Lalu
bukti yang terakhir ya, isian bukti ini panjenengan screenshot saja, atau kalau ada yang cetak di apa namanya, di scan dokumen-dokumen yang cetak itu lalu diupload di sini. Jadi kalau bisa dokumennya selengkap mungkin supaya segera selesai, transaksi gantung ini segera selesai gitu Pak Ibu. Ini saya contohkan, saya teko upload berkas, sembarang berkas nggih, karena saya tidak punya dokumen Sipla yang bisa diupload itu. Nah, ini saya contohkan, saya teko upload, anggaplah ini dokumen Sipla misalkan, ini kelengkapan SPJ misalkan. Anggaplah ini dokumen Sipla yang menjelaskan alasan panjenengan tadi. Setelah itu diklik submit. Begitu, setelah diklik submit nanti Bapak Ibu silakan lihat, ada notifikasi apa, tindak lanjutnya seperti apa. Karena saya tidak bisa submit. Nah, karena submit itu harus langsung dari akun sekolah. Begitu Pak Ibu. Ini saya clear form dulu supaya tidak terklik. Nah, Pak Ibu, begitu saja Pak Ibu penjelasan terkait transaksi gantung Sipla ini. Pastikan Bapak Ibu sudah menindaklanjuti dulu di aplikasinya sebelum melakukan input verifikasi data ini. Karena ini ada dua, okay, contoh yang tadi, berarti dilanjutkan langkah yang sama pada transaksi yang di bawahnya. Begitu saja Pak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti kita bisa diskusi. Mungkin saya akan buatkan grup ya, biar lebih mudah sarapannya. Nanti grup sementara aja, nanti kalau sudah selesai kita bubarkan grupnya. Nanti akan saya buatkan grup agar segera tidak dilanjuti dan diskusinya lebih fokus. Begitu ya Pak Ibu, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.